Halo guys, kembali di channel gue Juli Julian. Dengan gue Julianda, host yang paling ganteng, host yang paling kalian tunggu-tunggu. Alright. Ya, hari ini adalah hari Kamis 21 Mei 2020. Hari dimana virus Corona atau COVID-19 masih intens menyerang people in the world. Ya, gak perlu banyak basa-basi lagi. Gue mau ngebahas tentang keresahan gue terhadap warga-warga barbar, warga-warga Indo yang gak bisa diatur, yang tidak beraturan itu, yang kebal akan virus corona, yang bisa tektok atas virus corona ini guys. Gue mau bahas-bahas tentang itu, ya kan. Oke, gak perlu lama-lama lagi guys, langsung aja check this out. Dimulai dari keresahan gue yang pertama nih guys. Keresahan mall yang udah buka. Dan mall ini adalah mall yang dekat rumah gue ya guys. Gue gak paham kenapa dia boleh buka, apa peraturannya udah boleh buka, gue gak ngerti. Tapi gue gak masalahin sih bukannya dia ya. Yang gue masalahin nih warganya ini guys. Yuk kita lihat aja langsung. Kita lihat ya guys, ini keresahan gue ya kan. Kenapa gitu, gue dikirimin sama teman gue. Dan ini mall dekat rumah gue. Kita lihat. Pengunjung mall CBD Ciledug tampak membeludak ingin masuk ke dalam pusat pembelanjaan. Nah kita lihat, ya kan. Ibu, kenapa sih bu, ya kan. Duh neng, kenapa sih neng. Kan bisa gitu neng, belanja setelah covid selesai ya kan. Belanja baju kan bisa neng. Bisa ibu setelah covid selesai gitu kan. Emang stok baju habis apa gimana ya kan. Emang belum pernah belanja apa gimana. Lu lihat aja no, ngantri parah, kayak ngantri sembako ya kan. Kayak mau demo. Itu security yang jaga depan gerbang ya kan, harusnya ngecek suhu tubuh, ngasih mereka sanitizer. Tapi karena mereka barbar kayak gini, udah bingung deh, bodo amat. No, lu lihat, bingung dia mau ngapain ya kan, diserang gitu. Jiwa-jiwa barbar, jiwa-jiwa ketidak tertiban itu sudah keluar guys. Jiwa-jiwa yang jiwa-jiwa rusuh mereka keluar di sini guys. Indonesia memang tuh, mereka melahirkan ibu-ibunya aja barbar gitu. Pasti dia melahirkan anak-anak yang barbar, melahirkan anak-anak yang tidak bisa tertib ya kan. Ibu-ibunya aja kayak begini ya kan. Ibu-ibunya aja barbar ya kan, mau belanja aja barbar. Jangan salahkan ya kan. Mereka melahirkan anak yang tidak bisa tertib, anak-anak yang tidak bisa apa ya, tidak bisa ya kan, anak-anak sekolah yang tidak bisa tertib gitu, anak-anak yang paling yang banyak yang barbar ya. Ngomong apa sih gue anjir. aduh ya, gue sih nggak tahu kenapa nih mall buka ya. Event ini buka sih menurut gue nggak usah kayak gitu loh guys. Nih kayak gini bisa kan pelan-pelan satu-satu, dicek suhu tubuh dulu, dibatasin gitu berapa orangnya. Ini kan barbar gitu ya kan. Gue nggak paham sih ya guys ya. Oke, langsung aja lanjut. Dan keresahan gue yang kedua adalah akhir-akhir ini dokter atau suster itu banyak yang membuat hashtag Indonesia terserah aja. Bener banget sih, bener, Indonesia terserah. Emang kelakuannya itu kayak tadi ya guys. Kelakuannya itu kayak orang gimana ya gitu. Kurang. Gue dikirimin nih, keresahan gue yang kedua adalah gue dikirimin video kayak gini nih. Ini video sama temen gue dikirimin lewat WhatsApp. Ini guys, no, gimana nggak bisa gitu ya kan. Kita lihat aja videonya ya kan. Ini gue nggak tahu di mana nih daerahnya, dan gue nggak tahu ini lagi ngapain gitu ya kan. Lagi sahur on the road tuh gimana ya kan. Malam gini, bingung gue. Nah, yang di pasar juga kenapa harus rame gini ya kan. Nah ini bandara udah jangan tidur. Tuh lihat ya kan, ini di mall nih guys. Ini di mall ya kan. Parah emang Indonesia itu nggak bisa tuh. Bandara Soekarno-Hatta dipadati penumpang, antrean. Kenapa harus antrean anjir? Kenapa nggak antrian penumpang menuju ruang tunggu Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta mengular apa itu mengular guys. Pada Kamis 14 Mei 2020 pagi, salah satu penumpang menyebutkan tak ada penerapan physical distancing dalam antrean. Nah ini nih maksud gue sebenarnya sih kalau menurut gue nih ya, bukan kebijakan bandaranya yang nggak bisa nerapin physical distancing, tapi emang udah kebanyakan gitu ya. Mereka bingung deh, suka-suka lu dah bingung dia juga nih.
warga apa gitu ya kan. Ini tuh kenapa gitu ya kan. Mereka tuh kayak ini tuh warga bisa diatur apa enggak gitu sebenarnya. Nggak ada pikiran apa gimana, apakah babal gitu otak mereka, bingung gua. Tuh mereka udah lelah bos, udah lelah warga, udah lelah bapak ibu, udah lelah gitu ya kan, udah capek mereka ngerawat yang positif corona. Mereka juga kalau mereka jahat jadi mereka tinggal nih kerjaan ini kan kalau mereka jahat, tapi mereka tuh care kepada kita guys. Mereka tuh peduli kepada kita, makanya dia tuh masih berjuang. Makanya mereka tuh kecewa banget ngeliat kelakuan kita itu kayak gini. Mereka tuh kecewa asli. Makanya tuh mereka ngeluh, mereka bikin Indonesia terserah kalian aja dah. Indonesia terserah, suka-suka kalian lah. Indonesia terserah. Sudah tahukah maksudnya kan? Indonesia terserah, suka-suka kalian. Tuh udah malas mereka juga, udah capek guys, udah capek. Kalau gue jadi dokter atau suster udah gue tinggal ya kan, udah bodo amat gue juga. nggak bercanda, maksud gue tuh lu hargain lah dokter suster yang berjuang mati-matian buat pasien-pasien corona, berjuang nyawa guys. Mereka berjuang nyawa untuk kita ya kan. Kita buang-buang nyawa untuk mereka. Emang ngejelas Indonesia, giliran sakit maunya dirawat, tapi giliran sehat nggak peduli gitu ya kan. Bingung gue ya kan, asli. Kita lihat lagi di Twitter ada kali guys ya, Indonesia terserah gitu ya kan, hashtag Indonesia terserah. Kita lihat ya guys ya di Twitter. Gimana sih nih, mau lanjut di Twitter kita lihat hashtag apa nih, keperawanan anjing. Enggak, gue mau ngeliat hashtag Indonesia terserah. Gue mau lihat keluhan mereka juga yang di luar. Yuk, dan mulai Borutos PMSE mau bantu kami tim medis, bukan konser pak, tapi ikuti saja pak apa peraturan yang semestinya. Ya gue nggak tahu tuh, gue nggak mau komen tentang konser itu ya, konser ya itulah, nggak mau komen gue, kita skip aja. Setelah meninggal dunia Dr. Boni Harsono jam 22.16 kemarin di National Hospital Surabaya oleh karena COVID. Nih maksud gue nih ya guys, ini kan dokter nih ya, mati-matian buat lu ya guys ya, naruhin nyawa buat ngerawat orang yang positif COVID, orang PDP. Cuman kita nih sebagai warga harusnya mikir sih guys, bisa gak sih diatur gitu, bisa gak sih kita gak usah lah aneh-aneh dulu, kumpul-kumpul dulu kayak gitu. Apaan sih anjir, kesel gue. Maksudnya lu tuh gak ngerasain jadi mereka. Lu tuh coba dah saudara lu atau siapa gitu, kakak lu, orang tua lu yang dokter, pasti kasihan banget guys, gak bisa ketemu keluarganya, harus stay di sono. Dan lu tuh warga-warga barbar, bodoh amat, nggak peduli covid, nggak peduli warga dokter-dokter yang udah berjuang. Apakah nggak ada naluri gitu, nggak ada naluri kemanusiaan itu, apa naluri itu naluri hewani gitu. Jadi nggak peduli gitu betapa capeknya para petugas kesehatan merawat pasien covid. Naluri lu kemana guys, naluri manusia lu kemana? Apakah naluri hewan yang lu punya ya kan, naluri kebarbaran, hewan-hewanan gitu. Nggak bisa buat diatur gitu. Kenapa dari dulu maunya tuh rusuh gitu, nggak tenang gitu, nggak bisa tertib, maunya tuh ngelawan ketertiban gitu, maunya tuh harus ada sesuatu yang dilawan gitu, nggak bisa gitu tenang-tenang ya kan. Kita lihat lagi goblok virus disease. Kita lihat 3 bulan di rumah itu ngaruh atau cuma sia-sia? Ya buat lu yang masih bisa diatur, udah lalu juga. Ya gue tahu lu kesel sama kayak gue nih ya. Udahlah, nggak usah ngikutin Indonesia yang tilil ya kan, warga-warga Indonesia yang tilil maksud gue. Nggak usah kita ikutin. Lu yang masih stay di rumah ya guys ya. Kalian nih kemarin ngadain konser, kalian yang desak-desakan nih, kita lihat tuh guys, capek asli. Gue jadi ini nih, gue jadi petugasnya kan. Mereka juga
nyari duit di situ. Maksud gua mereka tuh jadi tuh, maksudnya bukan cuma nyari duit ya guys ya, mereka tuh berpenghasilan di situ. Kalau misalnya mereka tuh punya jalan lain untuk nyari duit, mereka udah keluar guys dari perawatan gini. Malas gitu ngawat warga-warga yang bullshit, yang otaknya bebal gitu, otaknya tuh kecil gitu guys, kayak kelereng gitu. Bingung gua. Atau mungkin otak mereka tuh nggak dipakai gitu, atau mungkin otak mereka tuh nggak dipakai, mereka tuh pengennya bebas gitu. Di otak mereka tuh COVID-19 tuh nggak ada. COVID-19 tuh hayalan gitu guys. COVID-19 tuh bullshit. Mungkin di otak-otak mereka tuh begitu ya guys ya. Lihat video ini nih yang mall tadi ya kan. Nah ini masyarakat Dumai turun demo malam ini menutup posko checkpoint dan membuka blokade polisi. Ini apaan anjir? Blokade, aduh, gua nggak ngerti ini kenapa harus demo gitu. Demo, nih kita lihat komenannya guys. Kita lihat komenan. Masyarakat Dumai turun demo malam ini nutup posko checkpoint. Tuh guys, checkpoint aja ditutup, checkpoint aja dirusak ya kan. Apa namanya? Penegak hukum aja dilawan gitu ya kan. Emang udah bebas, freedom parah anjir. Duh, ini mereka tuh lahir dari mana gitu ya kan, sama mereka tuh lahir tahu-tahu ada bagaimana gitu warga Indonesia ini, sampai baru banget. Apakah mereka lahir tuh bukan di lubang vagina, bukan kayaknya sih. Lahir mereka tuh tahu-tahu di lubang semut gitu guys, ada gitu ya kan. Gue nggak paham kenapa sih posko aja sampai dirusak gitu ya kan, masih ada yang demo, kenapa gitu ya kan. Penegak hukum aja udah dilawan, ngapain gitu, mau ngapain, nggak bisa tertib gitu, nggak bisa tenang gitu ya kan. Bapak ya pak, aduh bapak kan contoh dari anak-anak pak. Maksud, gimana anak kita mau maju loh pak kalau kelakuan kita kayak gini ya kan. Gimana anak-anak kita mau maju loh pak. Aduh mau nangis asli dah. Ya guys, sekian dari video gua, sekian dari keluh kesah gua terhadap warga-warga Indo. Lu lihat sendiri kan betapa barbarnya warga-warga Indonesia ini, betapa tidak beraturannya warga-warga Indonesia ini. Lahir untuk menciptakan kerusuhan, lahir untuk menciptakan kegaduhan, dilahirkan untuk melawan peraturan, dilahirkan untuk menciptakan kerusuhan gitu ya guys ya. Aduh, parah anjir. Ya guys, tujuan dari video yang gue buat ini adalah untuk warga-warga yang masih barbar, untuk warga-warga yang melihat video gue ini, mohonlah ya kan, udahlah diberhentikan kebarbarannya, berhentilah untuk barbar, ngelakuin hal-hal yang mungkin itu ngerugikan banyak pihak ya guys ya. Dan gue gak ngejudge semua warga itu barbar. Banyak dari mereka juga masih bisa diatur, banyak dari mereka juga masih ada yang stay home, yang ngerti gitu apa yang mereka lakuin terhadap corona ini, yang ngerti gitu apa yang mereka lakuin terhadap situasi yang kayak gini gitu guys. Ya gue gak ngejudge semuanya itu kayak gitu. Dan buat kalian yang mungkin kayak gitu ya, buat kalian yang mungkin melihat ada warga-warga atau ngeliat teman-teman lu yang kayak gitu, lu ingetin respect terhadap mereka, terutama diri lu sendiri ya guys ya. Keluar pakai masker, kalau nggak penting-penting amat nggak usah keluar, nggak usah pacaran dulu, COD-an lah, ngabuburit bullshit itu nggak usah ya guys ya. Tahan dulu ya guys ya, tunggu ini bener-bener kelar ya guys ya, bener-bener hilang gitu, gone, baru kita kayak dulu lagi lah, nongkrong lagi. Gue juga bete di rumah, gue akuin gue bete di rumah, gue akuin gue juga udah mulai boring di rumah. Tapi semakin lu ngelakuin hal-hal yang kayak tadi, semakin virus ini nggak bakal hilang guys. Karena di beberapa negara itu naiknya parah itu ya karena kayak gini, nggak bisa diatur guys. Ya guys, untuk mungkin ini aja video dari gua. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terus dukung channel gua ini, karena gua ini bikin pakai HP guys ya. Karena dukungan itu mempengaruhi banget
terhadap semangat gue, terhadap mood gue ya guys ya. Mohon dukungannya, mohon banget ya guys ya. Ya guys ya, sampai ketemu lagi next. See you again guys, and bye bye.